Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini diawali dengan aktivitas aku. Jadi tadi aku lagi manasin air karena aku mau ungkep ayam. Dan sambil nunggu airnya mendidih, ini aku lanjut ya untuk bersih-bersih dapur. Jadi ini sekitar di hari pertama bulan Ramadan ya. Jadi ini adalah video hari pertama bulan Ramadan dan baru sempet aku share sekarang karena baru sempet editing ya. Malumlah di bulan Ramadan itu kayaknya makin sempit waktu buat kita editing video. Karena kalau di hari biasa itu aku editing videonya siang hari, kemudian sebagiannya lagi itu sebelum tidur di malam hari. Nah, tapi di bulan Ramadan ini siang hari biasanya aku udah prepare untuk bikin menu berbuka. Nanti pas malam itu biasanya udah kecapean karena pulang tarawih di sini itu sekitar jam 9 malam. Dan sahur itu kita udah bangun lagi ya buat persiapan sahur gitu sampai subuh. Kalau pagi sih ya disibukkan dengan aktivitas pagi ya, kayak nyuci piring habis sahur, nyuci baju, bersih-bersih rumah. Terus editing sedikit-sedikit video untuk konten di Instagram atau TikTok. Dan juga kadang kebablasan ya, langsung ketiduran tepar gitu. Nggak tahu kenapa ya, karena bawaan ngantuk ya mungkin. Nah, ngomong-ngomong airnya tadi udah mendidih, jadi ini aku masukkan ayam yang kemarin aku beli sekitar ada 4 ekoran ya. Tapi ini yang aku ungkep itu bagian pahanya aja. Karena untuk bagian dada ayamnya itu aku mau bikin sempol ayam. Nanti untuk videonya aku share di next video ya. Pertama-tama ini aku gunakan bumbu racik instan untuk ayam goreng. Kemudian lanjut ini aku gunakan bumbu dasar yang kemarin aku sudah share videonya ya. Jadi untuk yang belum nonton persiapan aku menjelang bulan Ramadan bikin bumbu dasar, langsung aja ya klik videonya di atas. Untuk ungkep ayamnya aku gunakan ini organic Black Series stir fry 24 cm plus lid dengan bahan kristal black pen dilapisi dengan granit coating yaitu bahan anti lengket alami sehingga memasak dan membersihkan jauh lebih mudah. Bahan kristal black pen sudah bersertifikat Eco Green Food Grade membuat masakan aman dan menyehatkan. Selain Korean design juga badan kristal black pennya jauh lebih kokoh dan tebal. Smokeless teknologi, antibakterial ion dan dengan nano mikro kristalin USA teknologi, jadi pori-porinya ini lebih kecil sehingga air ataupun minyak tidak cepat meresap yang dapat merusak lapisan anti lengket di dalam pen. Masak jadi lebih sehat dengan organic pen dari Bolde. Oke, nah ini ayam ungkepnya udah matang. Jadi ini aku mau bagi jadi 2 porsi ya. Ini untuk bagian pahanya yang utuh. Terus satunya lagi ini ada bagian paha bawah sama bagian sayapnya. Nah, ini aku simpan aja di chiller ya bagian atas. Sore harinya ini aku mulai persiapin untuk menu berbukanya. Jadi ini pertama-tama aku mau panasin dulu minyak goreng. Aku mau bikin sambal kentang ati ampela dan udang. Tadi aku udah siapin juga ya kentang yang udah dipotong-potong dan udah dicuci bersih ya. Nah, ini minyaknya udah panas jadi aku goreng sampai benar-benar mateng. Dan ini aku masih tetap gunakan fry pan dari Bolde. Dan ini aku masih gunakan ya fry pan dari Bolde. Nah, jangan lupa kita aduk-aduk kentangnya supaya matangnya itu merata. Ini juga sengaja ya minyaknya nggak terlalu kerendam biar penghematan minyak juga. Kalau udah matang kentangnya boleh kita angkat dan masih tetap menggunakan fry pan yang sama. Ini aku mau lanjut goreng udangnya terlebih dahulu. Sengaja untuk sambal kentang, ati ampela dan udangnya itu aku campur-campur ya supaya siapa yang suka udang nanti bisa ngambil udang, yang suka ati ampela juga bisa ngambil ati ampela ya. Paling ini untuk kami bertiga karena adek Gina belum makan sambal ya. Nah, kalau aku ngolah udang mau diapain juga itu biasanya aku goreng sebentar aja dulu ya. Jadi nggak langsung mentahan dicemplung supaya lebih wangi ya, lebih harum gitu dan tidak amis. Karena kadang walaupun udah kita marinasi sama garam sama jeruk nipis itu masih ada ya bau amis-amisnya. Makanya kalau mau masak misalnya untuk ngilangin amisnya lagi itu bisa kita tambahin jahe atau bisa kita tambahin rempah-rempahan ya.
Untuk bikin balado kentang, udang, dan ati ampela, ini aku gunakan bumbu dasar merah yang kemarin udah aku bikin juga menjelang di bulan Ramadan ya. Paling ini aku tambahin dengan rempahan kayak jahe. Dan bagusnya lagi sih pakai batang serai juga sama daun salam. Nah kalau udah mateng ini aku mau langsung taruh lagi ya di wadah tempat kentang tadi, karena nanti kan ujung-ujungnya dicampur ya. Nah lanjut aku mau goreng ati ampela. Jadi ati ampelanya ini juga kemarin udah aku rebus sebentar untuk ngilangin darahnya atau kotorannya. Jadi hari ini itu paling tinggal motong-motong dan digoreng lagi supaya lebih wangi juga. Nah ini ati ampelanya juga udah mateng dan lanjut habis ini aku mau numis bumbu. Tadi aku udah siapin juga tomat yang udah aku potong-potong karena aku mau bikin saus tomatnya aja dulu ya. Karena bumbu dasar merahnya kemarin itu kan udah ditumis, paling ini tinggal manasin aja. Untuk bikin saus tomatnya ini aku nggak pakai minyak sayur lagi ya, karena ini masih ada sisa bekas goreng-gorengan ini. Ini aku rasa udah cukup karena kan di bumbu dasar merahnya itu kan udah ada minyak juga ya. Karena tadi lumayan agak banyak ya untuk kentangnya, udang sama ati ampelanya, jadi ini aku gunakan 2 butir tomat. Dan setelah jadi saus untuk tomatnya, baru deh aku masukin bumbu dasar merah. Nah ini tadi juga udah aku cemplungin ya jahe yang udah aku iris-iris kecil-kecil. Untuk numis bumbu dasarnya ini nggak terlalu lama ya, karena kan ya udah mateng, paling kita matengin tomatnya tadi ya, supaya airnya itu udah nyusut gitu, jadi lebih awet sambelnya. Walaupun di bumbu dasar merah itu udah aku kasih garam, tapi ini tetap ya ditambahin lagi dengan garam, karena itu nanti nggak terlalu berasa ya. Apalagi masak yang ada kentangnya ya, itu pasti mesti garamnya agak lebih sedikit banyak dibandingkan dengan kalau kita masak nggak pakai kentang. Aku tambahin 1 sendok teh aja garam, sama nanti aku tambahin gula supaya nggak terlalu asam karena ada tomatnya tadi. Kalau dirasa di perbumbuan ini udah kering, kemudian minyaknya udah keluar juga, nah kita masukinlah kentang, udang, ati ampela yang udah kita goreng-goreng tadi. Dan jangan lupa tapi kita aduk-aduk juga sebentar supaya bumbunya itu benar-benar ngeresep ke kentang sama ke udang dan ati ampelanya. Oh iya, sambil nemenin aku nunggu sambal kentang ati ampelanya ini matang, jadi ini aku mau ngucapin ya untuk Bunda dan semuanya, selamat menunaikan ibadah puasa. Dan terima kasih udah menonton sampai di detik ini untuk video-video aku. Serta untuk yang baru berkunjung atau baru menemukan channel YouTube aku ucapkan salam kenal ya. Jangan lupa dukungannya selalu dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru aku. Nah alhamdulillah ini sambal kentang, ati ampela, udangnya udah mateng, jadi aku mau angkat ya dan nanti tinggal sajikan aja pada saat berbuka. Dan lanjut aku mau masak menu berikutnya. Jadi karena adek Gina nggak makan sambal kentang, ati ampela, udang ini, jadi aku mau gorengin buat adek Gina udang sama ati ampelanya ya, karena adek Gina itu suka banget sama ati ampela goreng. Jadi ini aku pakai ati ampela ayam kampung. Dan sebelum dimasak atau diolah seperti ini itu biasanya aku rebus dan aku ungkep dulu ya pakai bumbu. Oke, nah ini aku panasin lagi minyak. Jadi aku tadi nggak cuci ya untuk fry pan-nya. Aku lap-lap aja pakai tisu karena ini beneran anti lengket. Di sini aku gunakan agak sedikit banyak minyak karena aku mau goreng ayam juga yang udah aku ungkep tadi. Nah untuk ayamnya ini ada 3 yang aku pakein tepung dan satunya itu nggak pakai tepung ya karena ayamnya udah diungkep juga. Karena Dek Gina itu agak kurang suka sama ayam tepung atau udang tepung. Oh iya, di tungku sebelahnya tadi, ini aku udah masak sayur katu bening yang udah dimix sama jamur sama rempah-rempahan. Biar makan itu ada kuahnya juga ya. Jadi ini aku masaknya itu sekitar mulai jam 4 supaya pas dihidangkan itu masih anget-angetnya. Nah ini untuk ayamnya yang aku goreng tadi udah aku angkat juga. Kemudian udangnya sama ati ampelanya ya.
Masaknya segini aja, pokoknya dipaskan aja buat berbuka, karena kalau buat sahur itu udah beda lagi nanti menunya. Nah ini dia 3 menu untuk berbuka kami hari ini, dan ini pas suami lagi nyiapin untuk minumannya ya. Adik Gina itu request minta es dogan aja katanya. Jadi kalau berbuka itu kami selalu nyiapin minuman yang seger-seger ya, yang dingin-dingin gitu. Sebetulnya sih lebih sehatan minuman hangat ya, tapi nggak tahu kenapa kayaknya kurang puas aja kalau berbuka itu nggak pakai es. Untuk es dogannya juga ini nggak dimacem-macemin, nggak pakai selasi, nggak juga pakai susu, pokoknya cuman gula sama es batu aja. Pokoknya yang alami ya, yang natural karena bisa ngilangin aus. Terus juga sesuai dengan selera anak-anak ya, karena Adek Gina itu katanya nggak usah pakai selasi karena Adek Gina kurang suka. Pokoknya kalau kami bertiga itu makanan apa aja pokoknya enak ya. Tapi kalau Adek Gina itu masih suka milih-milih. Tapi sih aku ngerasa belum waktunya aja Adek Gina itu makannya nggak milih lagi ya. Karena kakak Gali juga dulu gitu, waktu kelas 4 SD itu udah mulai berubah, jadi makan aja itu pasti mau. Dan ini sekarang waktunya udah ngehidangin di atas meja makan karena ini udah menunjukkan pukul 18. Di sini tuh waktu berbukanya sekitar pukul 18 lewat 23 menit ya. Hari ini tuh cuacanya mendung-mendung gitu, pokoknya dari pagi itu hujan, jadi aku memang gak kemana-mana, karena 2 hari di hari Ramadan yang pertama itu hujan terus ya setiap pagi. Jadi males untuk keluar-keluar, misalnya nyari menu berbukanya, kayak takjilnya. Jadi ini nggak ada kolak, nggak ada pempek, pokoknya nggak ada takjilnya. Nggak seperti tahun-tahun sebelumnya kemarin itu pengen makan apa aja diembat ya. Jadi kayaknya pengen berburu ke pasar beduk. Kalau di Ramadan kali ini tuh enggak. Dan anak-anak juga gitu ya, pas ditanyain pengen buka apa, takjil apa. Kalau udah ngelihat ini katanya yang penting ada esnya atau minuman segernya. Karena kalau banyak beli juga belanja di luar tuh biasanya cuma nanti bersisa dibuang-buang aja ya, jadi lebih mubazir. Jadi ini dicukup-cukupan aja untuk sekali makan. Paling enggak nanti jam 9 pulang dari tarawih itu bisa ngemil lagi yang lain ya yang ada di kulkas. Kayak ngemil buah atau juga ngemil roti atau ngemil susu. Oke, ngomong-ngomong, nah ini karena udah waktunya azan, jadi udah waktunya untuk berbuka ya. Paling makan kurma 1 butir, kemudian yang pertama itu paling minum es ya. Nanti udah sholat maghrib baru dilanjut lagi dengan makan nasi langsung. Jadi pas terawih itu kita udah nggak kepikiran buat mikirin makan lagi ya. Paling sih tadi ya, paling ngemil pulangnya. Nah, kiranya video aktivitas aku di hari pertama bulan Ramadan serta suasana berbuka kami mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.